Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, puasa Ramadan merupakan salah satu ibadah yang penuh dengan keutamaan dan hikmah yang mendalam. Marilah kita telaah lebih lanjut keutamaan puasa Ramadan, serta bagaimana ibadah ini dapat membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu dilipat gandakan pahalanya. Keutamaan pertama dari puasa Ramadan adalah pahalanya yang dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, setiap amalan anak Adam dilipat gandakan kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan ganjaran yang berlipat-lipat bagi mereka yang melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Yang kedua, mendapatkan dua kegembiraan. Orang yang berpuasa akan merasakan dua kegembiraan, yaitu kegembiraan duniawi saat berbuka puasa dan kegembiraan ukhrawi saat menemui Allah di akhirat kelak. Ini merupakan anugerah dari Allah yang tidak ternilai harganya. Pemirsa yang berbahagia. Yang ketiga, dijauhkan dari api neraka. Berpuasa satu hari saja di jalan Allah akan menjauhkan seseorang dari api neraka sejauh 70 tahun. Di sini menunjukkan betapa besarnya dan luar biasa keutamaan puasa Ramadan dalam menghindarkan kita dari siksaan neraka. Kemudian yang keempat yaitu memasuki surga melalui pintu khusus. Orang yang bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam menjalankan puasanya akan mendapatkan keistimewaan, memasuki surga melalui pintu khusus di akhirat nanti. Ini menunjukkan betapa pentingnya puasa dalam menata kehidupan di akhirat kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Yang kelima adalah bulan penuh rahmat. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah membuka pintunya rahmatnya yang sebesar-besarnya. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat dermawan dalam memberikan rahmatnya kepada umatnya yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang keenam yaitu diangkat derajatnya. Puasa Ramadan juga menghasilkan kenaikan derajat di sisi Allah. Ketika Allah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, kesempatan untuk meningkatkan derajat di sisinya menjadi semakin besar. Pemirsa yang saya banggakan. Yang ketujuh yaitu diampuni segala dosa-dosanya, yaitu dosa yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya bagi mereka yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepadanya. Ini merupakan salah satu bentuk keutamaan dan kebaikan Allah kepada hambanya yang berusaha untuk bertakwa. Kemudian yang kedelapan yaitu terdorong untuk melakukan kebaikan. Dengan berpuasa seseorang akan terdorong untuk melakukan kebaikan, seperti bersedekah dan membantu sesama. Hal ini karena apa? Karena seseorang itu merasakan bagaimana rasanya menahan lapar dan haus, yang kemudian memunculkan rasa empati dalam dirinya untuk berbagi kepada sesama.
Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah beberapa keutamaan yang luar biasa dari puasa Ramadan. Marilah kita manfaatkan bulan yang penuh berkah ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal ibadah dan memperbaiki diri kita menjadi hamba yang lebih bertakwa dan berguna bagi sesama manusia. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, aspek lain yang membuat istimewa bulan Ramadan selain keutamaan puasa adalah hikmah puasa. Mari kita bahas beberapa hikmah puasa. Yang pertama adalah tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan jiwa. Mengapa? Mengapa jiwa harus disucikan? Karena dengan puasa manusia memilih untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal untuknya. Menumbuhkan rasa diawasi oleh Allah. Mengapa? Kita seolah-olah diawasi terus oleh Allah. Karena ibadah puasa itu sangat berbeda dengan ibadah yang lainnya yang mudah dilihat oleh sesama manusia. Sholat di masjid kelihatan, sedekah di masjid kadang diumumkan, zakat dicatat, haji justru diantar berombongan. Nah, puasa tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah adalah salah satu hikmah puasa yang jika dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan terjaga dari berbagai kejahatan seperti berbohong, kemudian zalim, kemudian korupsi, ya, sebab ya yakin Allah mengawasinya. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga yaitu melatih membiasakan kesabaran. Mengapa kita harus berlatih sabar dalam hal ini? Meskipun miliknya sendiri, makanannya pun halal, minuman pun halal, semua tidak ada yang dikonsumsi kalau belum tiba waktu berbuka. Meskipun lapar ditahan, meskipun haus ditahan. Orang yang berpuasa menjadi lebih sabar. Demikian pula saat ada orang mencela dirinya atau mengajaknya berselisih, Rasulullah mengajarkan untuk menahan diri, menyehatkan badan. Mengapa? Puasa memberi kesempatan bagi alat pencernaan untuk beristirahat. Dengan beristirahat yang teratur, maka alat pencernaan menjadi lebih sehat. Dan sudah menjadi hal yang lazim bahwa puasa dipakai untuk mengobati beberapa pasien dan ketika akan melakukan operasi. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kelima, menumbuhkan kepekaan sosial. Karena dengan berpuasa, orang yang tadinya merasa lapar dan dahaga, orang kaya jadi tahu seperti apa rasanya tidak makan, meskipun hanya sekitar 14 jam. Dari situ timbul kepekaan bagaimana rasanya orang-orang yang kekurangan makanan. Maka kepekaan itu pun melahirkan empati untuk menolong sesama manusia, terutama yang membutuhkan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.